Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, teman-teman sekalian, pernah pada suatu ketika melewati kubur dan kemudian beliau menangis keras, terseduh-seduh menangis tidak berhenti-berhenti. Sahabat bertanya, "Utsman, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian apa kata Utsman? Ini disebutkan di hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. Beliau mengatakan, "Kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Siapa yang sekarang berhasil di situ, setelahnya lebih mudah. Siapa yang celaka di situ, dikubur, maka setelahnya akan lebih susah. Tidaklah aku melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan dibanding kuburan." Begitu kata Utsman bin Affan. Tahajud memang menurut mayoritas pakar fikih mengatakan bahwa sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan di malam hari. Secara umumnya setelah bangun tidur memang. Dan kita akan lihat keutamaan orang-orang yang senantiasa sholat malam, ya, sholat tahajud. Pertama, keutamaannya sholat tahajud adalah sifat orang yang bertakwa tentu saja dan calon penghuni syurga. Jadi kalau ingin dikategorikan sebagai orang yang bertakwa, para penghuni syurga, maka tidak meninggalkan sholat tahajud, sholat malam. Teman-teman perhatikan surah Adz-Dzariyat ayat 15 sampai 18. Allah berfirman yang artinya, "Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di dalam taman-taman syurga dan mata air sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, yakni kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Orang-orang yang masuk syurga ini orang-orang yang apa? Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan selalu memohonkan ampun di waktu pagi sebelum fajar. Jadi orang-orang yang beriman yang masuk syurganya Allah adalah orang-orang yang sedikit tidurnya di waktu malam. Artinya adalah di awal malam tidurnya cepat, di sepertiga malam dia bangun untuk melakukan doa, bertobat kepada Allah, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat dan sebagainya. Baik, kemudian yang kedua keutamaan dari sholat malam qiyamul lail itu adalah selain itu sifat tadi dari orang-orang yang bertakwa dan calon penghuni syurga, yang berikutnya adalah tidak sama antara orang yang sholat malam dengan orang yang tidak. Beda, ada perbedaannya. Teman-teman baca surah Az-Zumar ayat 9. "Apakah kamu hai orang-orang musyrik lebih beruntung ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat dari Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang menerima pelajaran." Gak sama orang-orang yang gak pernah sholat malam bersama dengan orang yang sholat malam dan orang yang malas sholat malam tidak sama. Dan sholat malam itu teman-teman sekalian adalah harus dipaksakan. Semua ibadah harus dipaksakan, gak bisa dipaksakan. Kalau teman-teman gak paksa diri teman-teman sekalian, teman-teman akan pilih tidur dengan selimut, dengan bantal yang empuk. Tapi semua ibadah harus dipaksakan. Ada perang yang dinamakan perang Uhud tahun 3 Hijrah. Pada saat itu jumlah umat Islam ada 700 orang melawan 3.000 orang pasukan kafir Quraisy. Singkat cerita, dalam perang Uhud umat Islam kalah pada saat itu karena ada beberapa orang di Bukit Pemanah yang diamanahkan oleh Rasul untuk tetap berada di Bukit Pemanah. Jangan pernah turun dari bukit tersebut orang-orang Islam. Tapi para pemanah ini turun, tidak mendengarkan nasihat Rasul sehingga para musuh menyerang dari belakang. Singkat cerita, dalam perang Uhud ada 70 syuhada Uhud mati syahid dalam menyedihkan. Tubuh-tubuh mereka tercabik-cabik, jantung mereka dimakan. Hamzah bin Abdul Muthalib jantungnya dimakan oleh seorang wanita kafir Quraisy bernama Hindun. Dan dalam perang itu para pasukan Islam termasuk Rasul sendiri mendapatkan luka yang sangat luar biasa, yang sangat mengerikan, sangat membahayakan untuk diri mereka, sakit, banyak sabetan pedang. Lalu ketika mereka pulang dan beristirahat, tiba-tiba beberapa jam kemudian Rasul katakan, "Ayo kita perang lagi, seluruh pasukan Uhud kita perang lagi supaya kita tidak dikenal sebagai orang yang lemah di hadapan orang-orang kafir Quraisy." Padahal mereka baru beristirahat, baru menyembuhkan luka-luka mereka, ada yang terbaring gak bisa bangun. Sami'na wa ta'na, mereka dengar, mereka taat kepada Rasulullah SAW. Namun ada pasangan kakak adik yang terbaring, lemah, tidak bisa bangun. Mereka bilang, kita harus tetap berdiri sampai ke hadapan Rasul. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka paksakan diri mereka untuk beribadah, untuk berjihad adalah bagian dari ibadah. Apa yang mereka lakukan? Mereka katakan, si abang berkata, si adik, dek,
aku tahu kamu tidak bisa bangun, tapi kita harus mengikuti perintahnya Rasul. Maka kita paksakan diri kita. Caranya, saya 1 kali seret badan kamu 1 kali seret badan saya. Saya seret badan kamu, gantian kamu seret badan saya. Saya seret badan kamu seret badan saya, sampai kita berada di hadapan Rasulullah SAW. Begitu teman-teman sekalian, sebegitunya mereka memaksakan diri mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itu juga menjadi pelajaran untuk saya dan kita semua, harus dipaksa. Kalau nggak paksa nggak bisa. Dan setelah dipaksa, sabar. Ini nasihat buat saya nih. Sabar. Dalam ibadah itu sabar. Teman-teman Qiyamul Lail, kalau nggak sabar, teman-teman akan cepat-cepat mengerjakannya. Jadi setelah dipaksakan sabar. Teman-teman baca Quran, termasuk saya, baca Quran, belajar Quran. Kalau nggak sabar, teman-teman pergi, nggak jadi belajar Quran. Karena susah belajar Quran itu. Kadang-kadang, termasuk nasihat untuk diri saya pribadi, kadang ya Allah putus asa banget, kenapa sih? Teman-teman yang lagi ngapalin putus asa. Saya tanya sama teman-teman saya, teman-teman Maskal Hufat, santri-santri, dan ada beberapa orang guru. Mereka rata-rata ngafalin Quran juga mereka menangis karena susah gitu ya. Ada ayat-ayat yang susah gitu. Jadi nangis sama Allah. Sabar. Guru saya juga mengatakan waktu saya mau belajar dengan beliau syaratnya cuma 2. Syaratnya adalah sabar dan istiqomah. Dan mengajarkan kembali ilmu yang sudah engkau dapatkan. Itu aja. Jadi waktu pertama kali dinasehati, dalam hati ya udah tahu sih Syekh, udah tahu gitu. Tapi ternyata dalam pelaksanaannya memang ternyata itu betul. Harus paksakan, harus ada waktu luang. Waktu yang disediakan khusus untuk beribadah kepada Allah. Misalnya Quran, waktunya khusus disediakan untuk baca Quran yang gak boleh diganggu oleh siapapun. Sabar, istiqomah, jangan berhenti. Hari ini baca, 3 hari kemudian baru baca lagi. Sabar, istiqomah, dan paksakan diri untuk beramal soleh. Apapun itu ya, mau Quran kayak, mau Qiyamul Lail kayak, harus ada waktu yang kita sediakan. Ya, kemudian berikutnya adalah ketiga, keutamaan sholat tahajud. Sholat malam itu, tahajud sebaik-baik sholat sunnah. Ya, tadi kita sudah bacakan dalam hadis riwayat Muslim, sebaik-baik puasa setelah puasa bulan Ramadan adalah puasa di bulan Allah atau Muharram, dan sebaik-baik sholat adalah sholat wajib. Setelah sholat wajib adalah sholat malam. Dan yang keempat, keutamaan dari sholat tahajud ini adalah kebiasaan bagi orang-orang yang sholih. Nabi SAW bersabda, hendaklah kalian melaksanakan Qiyamul Lail karena salat malam adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum kalian dan membuat kalian lebih dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Salat malam dapat menghapuskan kesalahan dan dosa. Jadi kalau mengikuti jejak orang-orang saleh, maka salat malam, jangan tinggalkan salat malam. Dan yang kelima, keutamaan dari salat tahajud atau salat malam Qiyamul Lail adalah sebaik-baik orang adalah orang yang melaksanakan salat tahajud. Dalam hadis riwayat Bukhari dijelaskan sebaik-baik orang adalah Ibnu Umar, seandainya dia mau melaksanakan sholat malam. Maka ketika Ibnu Umar mendengarkan hal ini, mulai dari malam itu dia tidak lagi meninggalkan sholat malam. Begitulah teman-teman sekalian, jadi saya skip ya, saya nggak baca banyak. Dan tentu saja sholat malam dilakukan terus-menerus, terutama tentu saja juga dalam kondisi-kondisi sulit. Rasulullah SAW pernah melakukan perang Badar tahun 2 Hijrah. Pada saat itu pasukan muslim hanya berjumlah 1.000 orang. 313 orang. Pasukan muslim hanya berjumlah 313 sampai 314 orang. Pasukan musuh berjumlah 1.000 orang. Jadi pada saat itu umat muslim tidak punya perbekalan yang cukup untuk perang, sementara orang-orang kafir Quraisy sudah kuat. Muslim kan baru berhijrah ke Yathrib Madinah, jadi belum banyak kekuatannya, belum terkumpul dengan hebat. Maka pada malam itu Rasul menangis terseduh-seduh kepada Allah, minta sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah. Kalau engkau enggak tolong umat Islam, niscaya tidak akan ada lagi umat Islam yang menyembahmu. Maksud dari perkataan Rasul begitu berharap kepada Allah agar mendapatkan Allah berikan pertolongan. Dalam Qiyamul Lailnya nangis sampai Abu Bakar mengatakan, sudahlah Rasul, Allah sudah dengar, Allah dengar. Saking Rasul betul-betul berharap penuh agar Allah mendengarkan doa dari Rasulullah. Sampai akhirnya keesokan harinya setelah doa yang maksimal, ikhtiar yang maksimal, Allah turunkan bantuan, yakni berupa ribuan para malaikat yang membantu pada saat perang hijrah dan perang Badar, dan perang Badar dimenangi oleh umat Islam. Pertolongan dari Allah. Ya, jadi dalam hadis surat Ahmad disebutkan, yusalli wa yabki hatta asbah. Yusalli wa yabki hatta asbah. Beliau melaksanakan sholat sambil menangis hingga waktu subuh. Begitulah yang seharusnya kita berusaha lakukan. Kemudian yang ketiga, teman-teman sekalian. Yang ketiga, sifat dari hamba Allah yang Maha Pengasih. Kita kembali lagi dalam surah Al-Furqan ayat ke-65 sampai ayat ke-66. Walladzina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghurama.
Innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Yang ketiga adalah hamba Allah yang Maha Penyayang Pengasih ini ciri-cirinya senantiasa ia berlindung dari azab api neraka. Artinya dari ayat yang saya bacakan, dan orang-orang yang berkata, ya Tuhan kami, jauhkanlah azab Jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu membuat kebinasaan yang kekal. Sungguh Jahanam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Jadi kalau berdoa teman-teman sekalian, jangan urusan dunia saja. Jangan urusan, ya Allah mudahkan kuliah saya, ya Allah berikan jodoh kepada saya, berikan kesehatan kepada saya dan sebagainya. Tapi jangan lupa untuk doa agar berlindung dari azab api neraka. Ya. Ini menjadi demikian penting karena kita tidak sanggup berada di api neraka, sehingga harus ada doa yang kita ucapkan terus-menerus tentang perlindungan kepada api neraka, teman-teman sekalian. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, gigi geraham orang kafir atau gigi taringnya di neraka seperti gunung Uhud dan tebal kulitnya sejarak perjalanan 3 hari. Ya, besar gigi geraham orang kafir atau besar gigi taringnya di neraka seperti gunung Uhud dan tebal kulitnya sejarak perjalanan 3 hari. Jadi mengerikan keadaan neraka. Ya, itu sebabnya kenapa ketika kita berdoa, kita senantiasa harus doa untuk memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala tentang azab neraka. Ada doanya, Allahumma inni ya'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu doa yang teman-teman sudah hafal semuanya. Doa yang setiap hari harus kita ucapkan. Penting. Jadi jangan cuma doa urusan dunia, tapi doa juga meminta perlindungan kepada Allah atas masa depan kita di hari akhir nanti. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksaan kubur, siksaan neraka, jahanam, fitnah kehidupan dan setelah mati, serta dari kejahatan fitnah dajjal. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim. Itu doa dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, terus tadi teman-teman juga baca wa min adzabil qabr. Kita minta perlindungan dari Allah dari azab api neraka, dari azab kubur. Memangnya ada apa dengan kubur sampai kita harus minta juga sungguh-sungguh supaya kita terhindar dari azab kubur. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, teman-teman sekalian, pernah pada suatu ketika melewati kubur dan kemudian beliau menangis keras, terseduh-seduh menangis tidak berhenti-berhenti. Sahabat bertanya, "Utsman, kenapa engkau menangis? Bukankah engkau dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian apa kata Utsman? Ini disebutkan di hadis riwayat Ahmad Tirmidzi. Beliau mengatakan, kuburan adalah rintangan pertama kali akhirat. Siapa yang sekarang berhasil di situ, setelahnya lebih mudah. Siapa yang celaka di situ, dikubur, maka setelahnya akan lebih susah. Tidaklah aku melihat suatu pemandangan yang lebih mengerikan dibanding kuburan. Begitu kata Utsman bin Affan. Jadi orang kafir atau orang yang tak beriman, orang yang durhaka pada Allah, orang yang jahat, yang zalim selama muka bumi, hati-hati karena pertama kali akan dapat azab dari kubur. Ya, begitu teman-teman sekalian. Berikutnya yang keempat, ciri hamba Allah yang Maha Pengasih adalah surah Al-Furqan ayat 67. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Dan termasuk hamba Allah yang Maha Pengasih adalah orang-orang yang apabila menginfakkan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajar. Maksudnya apa? Kok tidak berinfak secara berlebihan sementara Abu Bakar As-Siddiq pada saat perang Tabuk berinfak seluruh hartanya di jalan Allah? Apa itu maksudnya teman-teman sekalian? Dalam surah Al-Furqan ayat 67 disebutkan berinfak tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kikir. Maksudnya untuk dirimu sendiri dan untuk keluargamu. Berinfak secara berlebihan artinya nggak boleh membelanjakan harta dengan boros. Ada orang yang mengkoleksi tas 1-20 yang dipakai 1-2 aja. Itu sisanya nggak dipakai. Itu namanya boros. Teman-teman, itu namanya menginfakkan harta berlebih-lebihan. Itu yang nggak boleh dalam agama ini, teman-teman sekalian. Teman-teman punya baju panjang berderet-deret. Ntar kalau kondangan, aduh pakai baju yang mana ya, nggak punya baju nih. Itu baju banyak, kerudung banyak, masih bilang nggak ada baju. Itu namanya boros. Ya, boros. Teman-teman pakailah itu sampai rusak baru beli lagi, teman-teman sekalian. Bisa nggak tuh kayak gitu? Jadi begitu teman-teman sekalian ya. Jadi intinya adalah jangan boros, jangan boros. Engkau punya harta, sedekah.
Kenapa harta itu dibelikan macam-macam barang-barang yang engkau tidak gunakan? Itu barang-barang semuanya akan nanti di hadapan Allah bersaksi. Maka gunakan pakaian-pakaian yang kau punya itu setidaknya gunakan untuk beribadah, agar nanti ketika bersaksi di hadapan Allah dia berbicara dia pernah digunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna di sini adalah jangan menginfakkan harta secara berlebihan, maksudnya jangan boros, jangan jadi orang yang lapar mata. Kadang kita puasa nih ya bulan Ramadan, sore-sore beli jajanan mana-mana, tiba-tiba makannya dikit. Karena lapar mata kan, boros. Ya syukur-syukur setelah itu makanannya dikasih kepada orang lain jadi sedekah, alhamdulillah. Intinya adalah jangan boros. Kemudian jangan kikir, jangan juga terlalu pelit teman-teman sekalian. Tapi kalau untuk agama Allah tidak ada kata-kata boros, tidak ada. Saya ketika melakukan penggalangan dana ke berbagai macam tempat, saya pernah mendapatkan seseorang berbisik kepada telinga saya, "Boki, rekening bagi saya itu kayak stasiun, rekening bank maksudnya. Masuk uang keluar lagi, masuk uang keluar lagi. Gak pernah dia nabung uang untuk dirinya sendiri secara banyak. Jadi maksudnya dia dapat gaji dia sedekah, dapat gaji dia sedekah, begitu seterusnya. Begitulah teman-teman sekalian ya. Jadi gak ada ceritanya orang miskin karena bersedekah. Pernah gak? Saya miskin, kenapa Bu? Karena bersedekah, kan gak pernah ada ceritanya gitu. Teman-teman baca surah Al-Baqarah ayat 261, bagaimana janji Allah mau mengayakan, melebihkan rizki kepada orang-orang yang berinfak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu 'asi'un 'alim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan hamba Allah yang berinfak di jalan Allah seperti sebutir biji. Setiap biji ada 7 tangkai dan setiap 7 tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan siapapun yang Allah kehendaki. Begitu teman-teman sekalian ya. Jadi berinfak di jalan Allah nggak ada ceritanya boros, berlebih-lebihan malah harus. Tapi berinfak, tapi tentu saja ya bersedekah itu yang paling terbaik adalah yang paling dekat hubungannya dengan kita. Jadi kalau kita punya kerabat, orang tua kita miskin atau adik kita miskin, bibi kita miskin, ya bantu dia terlebih dahulu teman-teman sekalian. Yang miskin-miskin ini yang ada pertalian darah lebih diutamakan. Ya, jadi Hasan Al-Basri mengatakan nafkah yang dibelanjakan di jalan Allah tidak disebut boros, tidak disebut berlebihan. Jadi kalau kita lihat Abu Bakar menyerahkan seluruh hartanya di jalan Allah, bukan boros, bukan berlebihan. Tapi kalau infak untuk diri sendiri atau untuk keluarga yang boros, yang macam-macam dibeli, aneh-aneh dibeli, yang nggak penting dibeli, itu namanya berlebih-lebihan. Kemudian yang kelima, ciri hamba Allah yang Maha Pengasih adalah surah Al-Furqan ayat 68. وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Dan mereka tidak mempersekutukan Allah, tauhidnya kokoh, minta tolongnya hanya sama Allah, menyembahnya pada Allah, bersandarnya hanya pada Allah, menceritakan kehidupannya hanya pada Allah. Sebagaimana engkau bilang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah ya Allah, hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan ya Allah. Kan teman-teman bilang begitu kan dalam salatnya. Atau teman-teman bilang Allahus Samad, ya Allah, Allahus Samad, Allah tempat bergantung, Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi tauhidnya dikokohkan, jangan minta tolong kepada benda, kepada keris, kepada jin, kepada dukun, dan bergantung penuh kepada orang lain, nanti kecewa. Kalau orang lain tak bantu kita kecewa. Jadi kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Kalau terjadi apa-apa dalam kehidupanmu, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Kemudian di Al-Furqan 68 disebutkan dan tidak membunuh orang yang diharamkan oleh Allah dan tidak berzina. Makanya kalau ada yang mengatakan Islam teroris, itu tidak benar, karena Islam menghargai nyawa manusia. Ketika engkau membunuh satu manusia tanpa alasan yang benar, artinya engkau membunuh seluruh manusia. Ketika engkau menyelamatkan satu nyawa manusia, artinya engkau menyelamatkan seluruh nyawa manusia. Itu ajaran Islam teman-teman sekalian ya. Jadi nggak boleh membunuh dengan alasan yang tidak syar'i, kecuali perang ya. Atau diserang oleh orang, ya nggak mungkin kita tidak membela diri kita sendiri. Tapi dalam keadaan yang seperti ini ya tidak ada ceritanya membunuh tanpa alasan syar'i, itu bukan ajaran Islam. Ya, berikutnya tidak berzina. Tidak berzina. Enggak ada orang tiba-tiba zina, enggak ada. Semuanya diawali dari hal yang kecil-kecil dulu. Memandang dulu, setelah memandang berbicara dulu, menyentuh dulu, lama-lama berzina. Makanya kata Allah wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Jangan dekati zina. Kata Allah bukan jangan berzina, kata Allah jangan dekati zina. Karena kenapa? Nggak ada tiba-tiba setan nggak akan bilang, ayo zina langsung sekarang, nggak mungkin. Setan tuh akan bilang gini, yuk telepon aja, nggak apa-apa kali, telepon-teleponan. Namanya juga masa muda, pengen punya teman buat curhat gitu loh, gitu ya. Terus nanti, ayo jalan berdua, nggak apa-apa, jalan berdua kan nggak ngapa-ngapain juga, nggak apa-apa. Ini bahasanya setan mungkin gitu, mungkin. Kan setan step by step. makhluk Allah. Nanti setan bilang saya lagi yang disalahin gitu ya. Padahal ntar setan di hari akhir, saya berlepas diri dari kamu, saya takut kepada Allah. Setan akan bilang gitu. Jadi setan ini makhluk Allah yang
paling sabar tidak putus asa. Jadi makhluk Allah paling sabar itu setan, teman-teman sekalian, karena dia goda terus. Ya, paling istiqomah itu setan itu, ya. Jadi istiqomahnya dalam menggoda manusia maksudnya, dan tidak bertanggung jawab karena nanti di hari akhir saya kan nggak nyuruh kamu, kan kamu yang mau gitu ya. Saya berlepas diri dari kamu, kan kamu yang mau gitu. Ketika mau dijeblosin ke penjara itu syaitan begitu ya. Saya berlepas diri dari kamu, saya takut kepada Allah, begitu kata syaitan. Jadi jangan mendekati zina. Apapun mata memandang bukan hanya ada si fulan di situ, godul basar, astagfirullahaladzim, bukan hanya begitu aja. Tapi itu Instagramnya itu teman-teman katanya godul basar, jaga pandangan, tapi dipantengin, ya Allah, si ikhwan, saya mencintaimu karena Allah gitu ya. Sudahlah teman-teman yang pacaran nih pada hari ini. Mau ngapain sih? Udah putusin aja, nggak apa-apa. Udah putusin aja. Jadi ingat Ustadz Felix ya. Putusin teman-teman sekalian, nggak perlu ngapain. Engkau itu masih banyak Quran, itu PR Quran tuh banyak. Abis Quran belajar lagi tafsir, abis tafsir belajar lagi nanti hadis, abis hadis belajar lagi fikih, belajar lagi apa, banyak yang harus engkau pelajari. Jadi jangan buang-buang waktu untuk urusan yang sayang udah makan belum, sayang jangan lupa ini, jangan lupa itu buang-buang waktu namanya. Seorang yang beriman adalah meninggalkan perkara yang tidak ada guna baginya. Bak permata